21 April 2025. Ketika saya merekam video ini di malam harinya, sore harinya saya mendapatkan kabar duka melalui media sosial tentang wafatnya tokoh tertinggi dalam agama Katolik sekaligus pemimpin tahta suci Vatikan, Paus Fransiskus. Kabar duka ini disambut oleh seluruh umat manusia dan seluruh tokoh agama dari agama manapun, tidak hanya Katolik secara khusus dan kekristenan secara umum. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, melalui akun resmi media sosialnya menyampaikan duka yang mendalam. Begitu juga Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Dr. Buya Haidar Nasir, menyampaikan dukanya. Dan juga Habib Ahmad bin Jindan, salah satu guru yang saya hormati, begitu juga menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus. Begitulah memang seorang yang hidup untuk seluruh manusia. Ketika ia wafat, maka itu menjadi kabar duka bagi seluruh manusia, apapun agamanya. Atau bahkan yang tidak beragama dan tidak bertuhan sekalipun, saya lihat di media sosial, juga ikut bersedih dan berduka atas wafatnya Paus Fransiskus. Begitu juga memang orang yang hidup untuk kemanusiaan. Ketika ia wafat, maka itu menjadi kabar duka bagi kemanusiaan. Paus Fransiskus adalah tokoh kemanusiaan yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk kemanusiaan. Ia tidak hanya hadir untuk umat Katolik atau umat Kristen secara umum, tapi ia hadir untuk seluruh umat manusia. Ia menjalin hubungan baik dengan seluruh umat beragama. Setiap manusia, apapun agamanya, ia hormati, ia hargai, ia rangkul, dan ia bela kemanusiaannya. Suatu hari di salah satu stadion di Luna Park, berkumpul 7 juta umat Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Ada romo Katolik dan pendeta Protestan yang hadir memimpin ibadah di sana. Termasuk salah satunya, sebelum beliau menjadi paus, Fransiskus hadir di sana. Dan ketika pendeta Protestan menyampaikan doanya, tiba-tiba Paus Fransiskus berlutut dan mengamini doa dari pendeta Protestan itu. Ia berkata bahwa bagaimana mungkin saya tidak berlutut dan mengamini setiap doa yang dipanjatkan. Tak pelak itu menjadi kontroversi. Salah satu harian di Argentina waktu itu langsung mengabarkan bahwa Argentina tidak lagi memiliki uskup. Karena uskup Buenos Aires telah murtad, yaitu Paus Fransiskus itu sendiri sebelum menjadi paus. Ia hadir juga untuk umat Kristen dari Protestan. Ia berlutut dan mengamini doa dari pimpinan umat Kristen Protestan. Begitu juga ketika ia tahun lalu hadir di negeri ini, Indonesia. Ia mencium tangan dan mengelus-elus tangan dari Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia saat ini, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Suatu pemandangan yang begitu indah bagi seorang yang berperi kemanusiaan dan penuh dengan toleransi.
suatu pemandangan yang begitu indah bagi seorang yang menghayati agamanya, apapun agama itu. Namun tentu itu menjadi pemandangan yang agak ganjal bagi orang yang belum selesai dengan kedalaman agamanya dan ketulusan kemanusiaannya. Namun begitulah Paus Fransiskus. Ia seorang yang hidup bagi semua manusia. Karenanya ketika ia wafat, itu menjadi kabar duka bagi seluruh umat manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Saya sendiri telah banyak menulis dan berbicara tentang Paus Fransiskus. Bukan hanya saat beliau berkunjung ke Indonesia, yang saya sempat hadir dan berjumpa langsung dengan beliau di Masjid Istiqlal. Tapi sejak beliau terpilih menjadi paus pada 2013, tepatnya di bulan Maret, saya telah menulis tentang sosok paus yang baru tersebut. Karena memang pribadi yang berperi kemanusiaan ini mencuri perhatian khalayak ramai di saat itu. Dan mungkin karena ia adalah salah satu paus yang memimpin tahta suci Vatikan di saat saya telah beranjak menjadi seorang penulis, seorang konten kreator, seorang YouTuber yang berbicara banyak tentang toleransi. Sehingga beliau menjadi salah satu sosok yang banyak menyita perhatian saya sebagai konten kreator yang salah satu fokusnya dalam toleransi antar umat beragama. Namun kali ini saya mencoba berbicara tentang beberapa aspek dari sosok Paus Fransiskus yang belum sempat saya bicarakan atau saya tulis sejak 2013 ketika beliau menjadi pimpinan tahta suci Vatikan. Beliau menjadi pemimpin tahta suci Vatikan pada 13 Maret 2013 sebagai Paus ke-266. 4 hari setelahnya, tepatnya pada 17 Maret 2013, beliau menyampaikan melalui media sosialnya permohonan dengan penuh kerendahan hati, tulisnya, agar umatnya mendoakan ia. Begitu juga 2 hari setelahnya, belum genap 1 pekan ia menjadi paus, ia bertemu langsung dengan umatnya di Argentina saat itu dan meminta dengan penuh kerendahan hati, lantaran ia begitu mencintai umatnya, katanya, maka doakanlah aku. Begitu kata Paus Fransiskus. Karenanya, ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Ia tidak segan untuk meminta doa kepada seluruh umatnya. Meskipun ia adalah pemimpin tertinggi dalam kekatolikan, yang artinya ia pemimpin dari seluruh umat Katolik. Namun ia meminta doa kepada umatnya. Siapapun umatnya itu, dengan segala dosa, kekurangan, kehilafannya. Padahal ia adalah penerus dari Yesus dalam tradisi Katolik. Namun ia tidak tinggi hati untuk meminta doa kepada umatnya. Karenanya, salah satu yang memukau dari Paus Fransiskus adalah kerendahan hatinya. Sesuatu yang juga ditekankan dalam tradisi Islam. Dalam Al-Quran, beberapa kali Allah menegaskan, wahfid janahaka. Wahai orang-orang Islam, rendahkan hatimu. Begitu juga secara praktis ditekankan dalam salah satu ayat Al-Quran. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu memberikan pemberian, sedekah, atau apapun kepada orang lain dengan cara yang merendahkan orang itu.
Namun, berikanlah sesuatu pemberian kepada orang lain dengan hatimu tetap rendah. Jangan malah tinggi hati walaupun kamu sedang memberi. Karena seringkali jebakan, kesombongan, ketinggian hati, dan sifat-sifat tercela lainnya itu muncul ketika kita merasa berada di atas, terlebih ketika kita memberi kepada seseorang yang berada di bawahnya kita. Maka sebagaimana diajarkan Al-Quran, dan juga sebagaimana bagi umat Katolik diajarkan dan diperlihatkan oleh Paus Fransiskus, kerendahan hati menjadi salah satu kunci dan pesan utama dalam agama Islam dan agama Katolik. Karena itu saya sering menekankan bahwa kita berbeda dalam kebenaran. Umat Katolik dengan agamanya dan umat Islam dengan agamanya. Namun kita bersama dalam kebaikan. Karena semua agama mengajarkan cinta kasih dalam kebaikan. Yang salah satunya adalah kerendahan hati. Sehingga sebagai seorang muslim kita diingatkan dengan keteladanan Nabi Muhammad yang pernah menitipkan salam dan mendorong agar sahabatnya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Umar bin Khattab, untuk meminta doa kepada seorang yang bahkan bukan sahabat Nabi karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Seseorang yang bahkan tidak hidup bersama Nabi. Seseorang yang bahkan tidak pernah bertemu dengan Nabi. Seorang yang di mata orang lain pada saat itu biasa-biasa saja. Hanyalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya, yaitu Uwais Al-Qarni, yang menggendong ibunya untuk mengantar ibunya naik haji ke Mekah pada saat itu. Nabi katakan, sampaikan salamku dan mintalah doa kepada dia. Seorang nabi yang agung dalam Islam meminta disampaikan salam dan meminta agar sahabat-sahabatnya meminta doa kepada seorang yang di mata orang pada saat itu bukan siapa-siapa, Uwais Al-Qarni. Kemudian aspek lain yang memukau dari Paus Fransiskus adalah ia seorang paus yang tidak hanya menekankan kekatolikan pada aspek ritual semata. Namun yang utama bagi ia dari kekatolikan itu adalah pada etika. Karena itu Paus Fransiskus menegaskan pentingnya memegang teguh dan mengagungkan etika dalam Katolik. Di mana aspek etika ini seringkali menjadi titik temu agama-agama yang ada. Karena etika berbicara tentang kebaikan bersama di antara orang-orang yang berbeda. Yaitu saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Karena itu, Paus Fransiskus dengan tegas mengkritik keras orang-orang Katolik dari oknum-oknum mereka yang menjadikan agama sebagai bungkus dari gaya hidup yang rendahan, yang begitu kotor, bahkan yang begitu memprihatinkan karena penuh dengan dosa dan kezaliman kepada orang lain. Misalnya, sesuatu yang dekat di media sosial kita dan kehidupan kita saat ini, yaitu flexing di kalangan anak muda dan orang-orang kaya di antara kita. Beliau katakan bahwa Yesus dari Nazaret tidak menghendaki kehidupan yang tidak etis. Karena itu, bagi Paus Fransiskus, dengan mengutip Yesus, bahwa Katolik bukan hanya tentang ke gereja, bukan hanya tentang berdoa, bukan hanya tentang ritual ini dan itu, tapi semua itu harus membuahkan satu etika yang membuat umat Katolik hidup dalam etika tersebut di antara sesama orang Katolik dan di seluruh umat manusia, bahkan di seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak bersifat eksploitatif terhadap alam dan lingkungan, tidak merendahkan manusia lain,
tidak berkonflik karena perbedaan, tapi menjaga etika bersama. Sesuatu yang juga ditekankan dalam Islam. Oleh karena itu, sedari awal Nabi Muhammad katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk akhlak yang sempurna, untuk etika yang agung. Karena itu, dalam Islam, kita didorong bukan hanya untuk saleh secara ritual, tapi juga saleh secara sosial. Bukan hanya baik dalam menjalankan ritual, tapi juga baik dalam etika sosial. Bukan hanya sholat, tapi setelah sholat dia berperi kemanusiaan. Karena kata Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tujuannya adalah menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Dari hidup yang tidak etis bersama manusia dan makhluk lain. Karena itu seorang yang ke gereja dan menjalankan semua ritual di dalamnya, lalu ia tidak beretika dan berperi kemanusiaan setelahnya, maka itu yang dikritik oleh Paus Fransiskus dengan mengambil perkataan dari Yesus dari Nazaret. Begitu juga dalam Islam. Seorang yang ke masjid dan menjalankan sholat serta ritual-ritual lainnya di masjid, namun ketika ia keluar, ia menjadi pribadi yang sombong, yang menjelek-jelekkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, merendahkan orang lain, membuli orang lain, menyebar kebencian di media sosial, dan lain sebagainya. Sejatinya ia belum menegakkan sholat. Ia hanya menjalankan ritual sholat. Karena salah satu puncak dan output dari semua ritual dalam tradisi Islam maupun tradisi Katolik adalah etika. Etika kepada manusia lain, etika kepada Tuhan, etika kepada binatang, etika kepada tumbuhan, etika kepada tetangga, etika kepada orang yang beragama lain, etika kepada ini dan itu. Bahkan etika kepada orang yang tidak beretika kepada kita. Karena etika bukan soal transaksi. Kita bukan hanya etis kepada orang yang etis, tapi kita etis bahkan kepada orang yang tidak beretika kepada kita. Kita berakhlak bahkan kepada orang yang tidak berakhlak kepada kita. Bahkan itulah puncak dari ketakwaan dalam Islam. Yaitu kita tidak marah, lalu memaafkan, dan menghormati, bahkan bersedekah kepada orang yang berlaku buruk kepada kita. Kalau dalam tradisi Yesus, ketika dipukul pipi kiri, memberikan pipi kanannya. Etika adalah sesuatu yang sakral, dasar, penting, dan utama dalam tradisi kekristenan dan tradisi Islam. Dan selanjutnya, yang mengagumkan dari Paus Fransiskus adalah ia menjadi sosok yang tidak hanya cakap secara tekstual, tapi juga kontekstual. Mario Escobar, dalam salah satu biografi Paus Fransiskus yang ia tulis, ia mengatakan bahwa Paus sebelumnya, yaitu Paus Benediktus XVI, adalah sosok yang sangat intelektual. Ia sangat suka kepada kesibukan-kesibukan yang sifatnya intelektual. Ia mencintai buku, ia banyak di perpustakaan dan lain sebagainya. Serta sangat gemar dengan ritual-ritual kekatolikan. Sedangkan Paus Fransiskus, ia bukan hanya cakap secara tekstual. Ia bukan hanya mengabdikan dirinya pada intelektualisme. Tapi ia hidup dalam kontekstualitas. Ia hadir di masyarakat yang menjadi umatnya, bahkan yang bukan menjadi umatnya. Ia bahkan ditulis oleh Escobar, terasa sekali melalui akun pribadi di media sosialnya, bahwa ia adalah seorang pribadi yang realistis dan sangat kentara dari apa yang di-share di media sosial,
bahwa itu memang tulisannya sendiri. Karena tulisan itu begitu emosional sebagai seorang yang memang tampak dekat sekali dengan umatnya. Ketika kita membaca media sosialnya Paus Fransiskus, kita seolah-olah berbicara langsung dengan ia. Karena begitu realistis tulisannya. Seolah-olah ia sendiri yang memegang HP-nya, mengetik sendiri apa yang akan dicuitkan di media sosialnya, dan kemudian menekan sendiri tombol share di media sosialnya. Karena ia memang seorang yang dekat dengan umatnya. Ia bukan hanya pribadi yang dekat dengan teks-teks kekatolikan, tapi ia adalah pribadi yang dekat dengan konteks umatnya. Karena ia tahu bukan hanya umat yang diajak untuk ikut kepada teks, tapi teks yang juga harus dikontekstualisasikan dengan umat agar teks bisa diikuti oleh umat dengan legowo, dengan tidak sulit, dengan penuh harapan, dengan keasyikan, dan lain sebagainya. Sesuatu yang juga dalam tradisi Islam ditekankan bahwa seorang pemimpin dalam Islam, ia harus berbicara dengan bahasa umatnya. Karena itu, Nabi Muhammad hadir di umatnya. Ia mendengar keluhan umatnya. Ia mengkontekstualisasikan ajarannya dengan umatnya, tanpa tentunya mengurangi substansi dari ajarannya. Sebagaimana juga Paus Fransiskus hadir di umatnya, menyelesaikan masalah umatnya. Karena memang agama bukan hanya tentang perjalanan menuju kematian, tapi perjalanan kehidupan. Ia harus menjadi way of life, jalan hidup, bukan hanya jalan mati bagi umatnya. Karena itu Nabi Muhammad, Paus Fransiskus, memperlihatkan bagaimana agama itu menjadi solusi bagi masalah-masalah umatnya. Bukan sekedar mengatur hubungan baik dengan Tuhannya. Karena itu misalnya, ketika seorang datang kepada Nabi Muhammad, ia mengaku membatalkan puasanya dengan tidur bersama istrinya. Kata Nabi Muhammad, ia harus membayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ia katakan, nggak mungkin, karena puasa 1 bulan aja jebol sehari. Kemudian kata Nabi Muhammad, ia harus membayar fidyah sebagai kafarah atau denda atas pembatalan puasa dengan meniduri istrinya. Yaitu dengan ngasih makan orang miskin. Kemudian katanya, nggak mungkin juga karena saya orang miskin. Kemudian kata Nabi, ya sudah. Nabi kasih kurma dan gandum untuk diberikan kepada orang miskin sebagai denda puasa yang dibatalkannya. Kemudian kata dia, ngapain saya cari orang miskin? Kan saya juga miskin. Maka kemudian Nabi tersenyum, kata Nabi, ambillah dan itu sebagai denda atas puasa yang kau batalkan, maka gantilah puasa itu di hari di mana kamu bisa menggantinya nanti. Sedangkan dendanya sudah dibayarkan olehku. Seorang yang tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang tidak membumi. Itu juga yang menjadi visi Paus Fransiskus. Ia hadir di umatnya. Ia mendengar keluhan umatnya, ia memikirkan solusi atas keluhan umatnya, dan ia melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah umatnya. Dan itu dilakukan hingga akhir hayatnya. Karena itu, apa yang disampaikannya di akhir hayatnya saat Paskah adalah sesuatu yang mengagumkan untuk menjadi solusi bagi bukan hanya umat Katolik, tapi umat manusia. Ia memikirkan bukan hanya umat Katolik, tapi umat manusia. Karenanya, ia menyampaikan di hari Paskah agar terjadi gencatan senjata di Gaza. Hentikan penjajahan dan kezaliman yang ada di Gaza. Ia juga meminta perdamaian di kawasan-kawasan yang masih berkonflik. Di Ukraina, di Myanmar, dan di berbagai negara dan wilayah yang masih terjadi konflik. Ia mengupayakan menyelesaikan
masalah umat manusia, bukan hanya umat Katolik. Karena memang ia memposisikan agama Katolik sebagai way of life, jalan hidup, solusi bagi masalah-masalah umat Katolik secara khusus dan umat manusia, bahkan seluruh makhluk Tuhan secara umum. Dan terakhir, salah satu yang paling mengagumkan dari Paus Fransiskus di mata saya adalah ia mengkritik keras globalisasi yang salah arah. Secara sosial dan kebudayaan serta keagamaan, ia mengkritik globalisasi yang menghilangkan identitas-identitas kita sebagai bangsa, sebagai umat beragama, sebagai bagian dari peradaban budaya tertentu. Sehingga kemudian kita kehilangan identitas paling dasar dan identitas yang begitu agung, berupa kearifan-kearifan yang sifatnya lokal kebangsaan. Sehingga kita diarahkan kepada arah yang menyesatkan. Sehingga kita kehilangan identitas kita sebagai seorang beragama, identitas kita sebagai orang yang berbudaya, identitas kita sebagai seorang yang berbangsa, itu dihilangkan oleh globalisasi yang salah arah. Sehingga kebudayaan, keberagamaan, kebangsaan dianggap nilai-nilai yang rendah, nilai-nilai yang telah usang, nilai-nilai yang harus ditinggalkan, dan kita berangkat pada nilai baru yang tidak jelas value-nya, tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas tujuannya, dan tidak ada kejelasan kecuali hanya berisi aspek-aspek luaran tentang hedonisme, tentang apapun yang sifatnya tidak memiliki value yang jelas. Secara ekonomi, Paus Fransiskus juga mengkritik globalisasi yang sifatnya imperialistik dengan output salah satunya pasar bebas yang menyengsarakan bagi orang-orang yang termarginalkan secara ekonomi, yaitu orang-orang miskin. Karena ia memiliki fokus yang begitu besar kepada kaum mustad'afin atau orang-orang yang miskin yang disebut mustad'afin dalam Islam, yang juga mendapatkan fokus besar dalam Islam serta fokus besar dalam nilai kebangsaan kita sebagai orang Indonesia yang disebut sebagai kelompok marhain oleh Bung Karno. Ia mengkritik pasar bebas yang sifatnya imperialistik dalam iklim globalisasi, di mana kita diminta melakukan globalisasi dengan pasar bebas di mana kemiskinan telah terbentuk secara struktural melalui agenda-agenda imperialisme yang menguntungkan bangsa-bangsa yang dianggap superpower, bangsa-bangsa dan orang-orang yang kaya, serta mengeksploitasi bangsa-bangsa yang dianggap rendah, lemah, miskin, dengan dikeruk sumber daya alamnya secara eksploitatif untuk memenuhi hedonisme bangsa superpower dan orang-orang kaya, dan menyengsarakan bangsa-bangsa berkembang dan bangsa-bangsa yang masih tertinggal serta orang-orang yang miskin. Ia mengkritik keras pasar bebas karena bagi dia pasar bebas tidak fair. Karena kita tidak berangkat dari start yang sama. Kemiskinan terlanjur bersifat struktural. Sehingga pasar bebas hanya membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena akses terhadap pendidikan, akses terhadap sumber daya alam, akses terhadap ini dan itu yang menjadi hak semua manusia, hanya menjadi sesuatu yang didapatkan secara privilege oleh orang-orang dari kalangan tertentu, dari bangsa tertentu, dari kelas sosial tertentu, dari kelas ekonomi tertentu. Startnya aja beda, maka pasar bebas hanya akan membuat yang miskin tertinggal, dan semakin tertinggal, yang kaya terdepan dan semakin terdepan. Sehingga ketimpangan ekonomi, sosial, budaya menjadi masalah
di berbagai negara dan bangsa, dan akhirnya berujung pada konflik sosial yang memporak-porandakan nilai-nilai kemanusiaan kita. Karena itu, ia mengutip salah satu dogma yang begitu kuat dalam tradisi kekristenan dan tetap relevan dan dipegang teguh dalam tradisi kekristenan masa kini, kata Paus Fransiskus, yaitu jika ada seseorang yang kehilangan akses untuk mendapatkan hidup yang layak, maka berarti ada orang lain yang menahannya. Karena dunia ini, seperti kata Mahatma Gandhi, seorang tokoh Hindu, cukup untuk seluruh orang yang hidup dalam kecukupan, namun tidak cukup untuk segelintir orang yang mau hidup dalam keserakahan. Yang juga ditekankan dalam tradisi Islam bahwa tidak etis seseorang memiliki akses terhadap satu sumber daya jika sumber daya itu kemudian tidak dikelola karena di dalamnya ada rezeki yang Tuhan titipkan kepada manusia-manusia lain melalui sumber daya tersebut. Artinya, tidak diperkenankan seorang muslim memiliki tanah yang tidak diberdayakan, tapi hanya dijadikan aset belaka, karena sebenarnya di tanah itu ada rezeki bagi orang lain atau bahkan makhluk lain yang Tuhan titipkan melalui tanah itu, yang karena tidak dikelola, akhirnya banyak makhluk Tuhan dan manusia lain yang akhirnya tidak mendapatkan akses terhadap rezekinya. Satu hal yang disebut kezaliman dalam tradisi Islam, Hindu, Kristen, baik Katolik, Protestan, dan tradisi agama lainnya, serta tradisi akal sehat dan tradisi manusia yang masih sehat hatinya. Akhirnya, saya mau menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka atas wafatnya Paus Fransiskus, dengan harapan meskipun secara fisik beliau telah tiada, namun nilai-nilai agung yang telah diajarkan, ditanamkan oleh beliau bagi umat Katolik dan bagi seluruh umat manusia tentang kerendahan hati, anti penjajahan, perdamaian, dan kemanusiaan tetap bisa kita jaga, bisa kita hidupkan, dan bisa kita wariskan bagi generasi-generasi selanjutnya. Karena Paus Fransiskus telah tiada, namun nilai-nilainya bisa terus hidup di tengah-tengah kita. Tergantung pada kita mau menjaganya atau tidak. Termasuk kita yang muslim. Karena kata Nabi Muhammad, setiap nilai yang baik datang dari manapun, termasuk datang dari orang non-muslim sekalipun, kita harus menjaganya. Karena setiap nilai baik itu adalah harta karun bagi seorang muslim, dari manapun sumbernya.